Baik teman-teman, jumpa lagi di channel kami, Harga Kehidupan. Video reaksi kami berikut ini adalah berisikan tentang bagaimana kasus korupsi lahan untuk dijadikan pembangunan program Gubernur DKI Jakarta, yaitu Rumah DP 0 Rupiah ya. Berikut ini kita akan saksikan satu video dari pegiat sosial namanya Dani Siregar tentang kasus itu ya, tentang kasus korupsi lahan untuk tanah DP 0 Rupiah. Mari kita saksikan sama-sama teman-teman. Ya. Permasalahan korupsi ini kemudian mulai menyeret nama Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI karena dia dianggap tahu peruntukan dana untuk pembelian lahan-lahan DP 0 Rupiah itu. Anies kan gubernur, dia pasti tahulah setuju dan tanda tangan pembelian itu karena ada di dalam APBD DKI Jakarta. Permasalahannya ini, kapan KPK mau panggil Anies Baswedan sebagai saksi? Ini yang sekarang sedang didalami oleh KPK dan sedang dikumpulkan bukti-buktinya. Anies Baswedan sendiri setiap ditanya wartawan tentang kasus korupsi tanah Munjul. Ya, dan ini nganggap Anies Baswedan pasti tahulah masalah itu ya. Padahal biasanya dia selalu pintar menemukan kata-kata untuk ngeles, meski membingungkan banyak orang. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK, kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Itu tadi teman-teman video dari Dani Siregar tentang keterlibatan ya, diduga keterlibatan Anies Baswedan karena dia gubernur pasti tahu lah masalah hal yang terjadi pembelian tanah yang menyebabkan terjadi korupsi di sana ya. Sekarang mari kita lihat lagi pendapat dari pegiat sosial lainnya, yaitu Rudi ya. Bagaimana pendapatnya tentang Anies Baswedan ini, apakah dia tahu, apakah dia terlibat tentang pembelian tanah atau masalah-masalah lain yang melibatkan dia sebagai gubernur ya. Mari kita saksikan videonya berikut ini ya. Kepala daerah yang ada di Jakarta yang mempunyai masalah yang begitu besar tidak kunjung ditangani oleh KPK. Ada apa dengan KPK? Anies Baswedan ini kok sakti sekali. Sahabat Indonesia, saya tidak mempunyai masalah pribadi dengan Anies Baswedan. Tapi saya menghimbau atau mendorong KPK untuk bertindak adil, memperlakukan sama semua orang di muka hukum. Saya menunggu kapan Anies Baswedan dipanggil katanya menjadi saksi. Bahkan kemungkinan ada dugaan dia juga bisa menjadi tersangka. Kapan Pak Firly Bahuri? Kapan? Ya, yang Pak Rudi ini menanyakan kepada Ketua KPK kapan Anies Baswedan ini dipanggil dalam rangka pembelian tanah untuk rumah DP 0 Rupiah itu karena bermasalah ya teman-teman. Tapi sampai sekarang menurut Rudi ini kok belum dipanggil-panggil Aniesnya. Padahal orang pada semua tahu ya kasus itu ya. Sekarang mari kita dengarkan lagi pendapat pegiat sosial lainnya, yaitu Eko ya dari Cokro TV tentang masalah keterlibatan Anies ya di dalam beberapa hal program yang dia canangkan tentang apa namanya, ada indikasi korupsi di sana ya. Mari kita dengarkan pendapat Pak Eko ini ya. Tetap aja kan suara terkuat menentukan kebijakan BUMD adalah suara gubernur atau suara kepala daerah. Wong perusahaan itu posisinya milik Pemda DKI. Tampaknya soal kelebihan bayar ini seperti menjadi ciri khas birokrasi Pemda di zamannya Anies Baswedan. Bukan hanya kepada Transjakarta kasus seperti ini terjadi. Pada saat pengadaan alat pemadam kebakaran DKI juga ditemukan kasus kelebihan bayar nilainya 6,5 miliar. Ada lagi kasus lain kelebihan bayar juga untuk proyek PLTS atap gedung sekolah nilainya mencapai 1,2 miliar. Seandainya pada kasus yang sama di Pemda-Pemda lain itu kayaknya namanya korupsi. Sementara untuk Jakarta khusus daerah khusus ibu kota, kasus foya-foya kayak gitu namanya kelebihan bayar. Nah, itu kasus kedua. Ya, menurut kasus Eko ketiga ini juga ada indikasi korupsi di sana. sejak awal masa Kalau jabatannya menurut Anies Eko Baswedan ini ya termasuk istilah dari menggelar untuk hajatan DKI, balap Pemprov DKI mobil itu listrik kelebihan Jakarta. bayar namanya ya. Untuk itu, Nah dia ini juga aneh juga. menggandeng Mari kita dengarkan berikutnya yang teman-teman ya. digelontorkan modalnya dari Pemda DKI, BUMD yang digandeng kali ini adalah Jakpro. Sampai sekarang pemerintah sudah mengeluarkan uang sekitar 53 juta pound sterling atau setara dengan 983,31 miliar untuk hajatan balap Tamiya itu. Dari jumlah itu 560 miliar untuk DP dan 400
100 miliar lebih lagi sebagai bank garansi. Tapi sampai sekarang balapannya nggak kunjung digelar. Iya sih, salah satunya karena kasus COVID yang masih berkecamuk. Duit DP yang kayak menggantung sia-sia di kantong para bule penyelenggara balapan itu. Sementara Jakarta megap-megap cari dana buat menanggulangi kesehatan. Itu dia pendapat dari Eko nih ya, dari Cokro TV ya, tentang keterlibatan Anies ya di berbagai masalah ya tentang APBD yang digelontorkan untuk program-program dia, terutama program acara balap Formula E ya. Sampai sekarang tidak tahu nasibnya bagaimana. Berikut ini teman-teman, saya akan coba tampilkan salah satu juga ya pendapat dari salah satu media sosial ya tentang respon dari KPK ya tentang hal-hal yang ditemukan ya, diindikasikan ada masalah penyimpangan dana dari APBD DKI Jakarta ini ya. Mari kita dengarkan cuplikan berikut ini ya. Akan meminta keterangan dari Pemprov DKI Jakarta dan DPRD dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Fraksi Gerindra menyatakan kasus ini harus diungkap tuntas oleh KPK. Peluang dipanggilnya Pemprov DKI Jakarta dan DPRD sebelumnya disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. KPK akan mendalami semua pihak yang diduga mengetahui atau melihat tentang proses penyertaan dana dalam perusahaan daerah Saranajaya. Ya, KPK nanti akan memanggil ya Pemprov DKI ya. Bisa jadi ini gubernurnya dan juga DPRD juga ya. Saranajaya pada tahun 2019 dengan besaran yang agak berbeda, yakni 800 miliar rupiah. Nah, untuk surat yang kedua ini atau dokumen kedua ini sebetulnya dari pihak DPRD DKI Jakarta sudah menyampaikan kepada awak media. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat ditanya awak media waktu itu siapa yang sepatutnya bertanggung jawab untuk kasus ini, kasus pengadaan lahan di Munjul ini, yang menyebut bahwa itu merupakan tanggung jawab dari Gubernur DKI Jakarta, mengingat itu atau penyertaan modal 800 miliar rupiah ini berdasarkan dari keputusan gubernur, dan itu pun harus dilaporkan secara berkala tidak hanya kepada gubernur tapi juga kepada kepala BKD dan juga kepala BP BUMD dari pihak Saranajaya. Tentu perkembangannya kita tunggu bersama sampai dengan saat ini, Astrid. Ya, video reaksi dari saya ya. Untuk itu kita tunggu ya berita-berita berikutnya tentang masalah diindikasikan ya terjadi penyimpangan ya terhadap APBD Pemprov DKI ini, di mana bisa jadi gubernurnya Anies Baswedan itu terlibat di dalamnya. Kita tunggu teman-teman berita berikutnya. Baik teman-teman, itu saja video reaksi dari saya. Selamat menyaksikan video-video kami berikutnya ya. Dadah.